dalam upaya memperkuat skuad timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI telah mengungkapkan rencana untuk menambah pemain naturalisasi baru. Kebutuhan akan tambahan kekuatan ini semakin dirasakan oleh pelatih Shin Tae-yong yang berambisi membawa timnas Indonesia tampil maksimal di ajang bergengsi tersebut. Salah satu pemain yang menjadi incaran utama PSSI untuk dinaturalisasi adalah Maes Hilgers, bek tengah muda berusia 23 tahun yang saat ini bermain untuk klub papan atas Eredivisie, FC Twente. Maes Hilgers yang masih berkewarganegaraan Belanda ini telah lama menarik perhatian tim pelatih timnas Indonesia karena kemampuan bertahannya yang kokoh dan visi bermain yang cerdas. Rencana untuk menaturalisasi Maes Hilgers bukanlah langkah yang tiba-tiba. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bersama timnya telah lama merencanakan strategi untuk menarik pemain berkualitas dengan latar belakang keturunan Indonesia atau yang memiliki potensi untuk dinaturalisasi. Dalam hal ini, Maes Hilgers menjadi prioritas utama mengingat kontribusinya yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, bahkan sempat memberikan indikasi kuat bahwa Maes Hilgers akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ini merupakan kabar gembira bagi para penggemar sepak bola tanah air yang sudah lama menantikan peningkatan kualitas dalam tim nasional. Yunus Nusi menyebutkan bahwa kedatangan Maes Hilgers diharapkan bisa memperkuat lini belakang timnas Indonesia yang seringkali menjadi titik lemah dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, kehadiran Maes Hilgers juga membuka pertanyaan tentang nasib beberapa pemain yang sebelumnya menjadi andalan di posisi bek tengah. Salah satunya adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot, yang sebelumnya dipandang sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan, kini menghadapi persaingan yang semakin ketat. Kehadiran Maes Hilgers bisa jadi akan mengurangi peluangnya untuk kembali mendapatkan tempat dalam skuad inti. Mengingat Shin Tae-yong belakangan ini lebih memilih pemain lain seperti Wahyu Pras dan Muhammad Ferrari, bahkan saat Jordi Amat dan Justin Hubner tidak tersedia. Pada bulan September 2024 mendatang, diprediksi akan menjadi bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar timnas Indonesia. Timnas Garuda dijadwalkan akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni Arab Saudi dan Australia. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi skuad Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan dan perombakan, terutama dengan masuknya pemain-pemain baru hasil naturalisasi. Selain Maes Hilgers, beberapa pemain keturunan lain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi juga akan bergabung dengan timnas Indonesia. Nama Maes Hilgers, khususnya, menjadi yang paling ditunggu oleh para penggemar. Di usianya yang masih muda, Maes Hilgers telah menunjukkan performa kelas dunia di FC Twente, dan kehadirannya diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan di lini pertahanan timnas Indonesia. Meskipun Maes Hilgers telah lama menjadi incaran Shin Tae-yong, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak sang pemain mengenai kesediaannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, PSSI tetap optimis bahwa proses naturalisasi akan segera rampung dan Maes Hilgers dapat segera mengenakan seragam merah putih. Kehadiran Maes Hilgers dalam timnas Indonesia jelas akan membawa dampak signifikan, tidak hanya pada kualitas permainan tetapi juga pada persaingan internal di dalam tim. Jika Maes Hilgers, bersama dengan Jordi Amat dan Justin Hubner, berhasil memperkuat timnas Indonesia, kemungkinan besar Elkan Bagot akan semakin sulit untuk kembali mendapatkan tempat dalam skuad inti. Perkembangan ini tentu menjadi tantangan besar bagi Bagot, yang harus berjuang lebih keras untuk menunjukkan bahwa ia masih layak menjadi bagian dari tim. Terlepas dari ketidakpastian yang dihadapi beberapa pemain, para penggemar timnas Indonesia secara umum sangat antusias menyambut potensi peningkatan kualitas yang dibawa oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Mereka berharap dengan kehadiran pemain-pemain baru ini, timnas Indonesia dapat tampil lebih kompetitif di ajang internasional dan meraih prestasi yang membanggakan. Jelang pertandingan meladeni timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026,
Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini justru disorot media lantaran isu ketertarikan salah satu klub Eropa. Mancini merupakan salah satu pelatih dengan nama beken. Keberhasilan membawa anak-anak asuhnya meraih gelar juara membuat nama mantan penyerang Lazio itu harum sebagai pelatih. Arab Saudi menjadi kesebelasan ke-8 yang dilatih Mancini. Sejak 27 Agustus 2023, atau 14 hari setelah menyatakan mundur dari timnas Italia. Kini setelah setahun lebih menangani tim berjuluk The Green Falcon, muncul kabar yang menyebutkan Mancini dilirik klub Benfica asal Portugal. Media-media Arab Saudi pun menyoroti rumor tersebut jelang laga pertama fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi timnas Indonesia, Kamis 5 September. Laporan dari Portugal menyatakan Benfica ingin merekrut Roberto Mancini yang saat ini menjadi pelatih timnas Saudi, tulis Mes7 Sebuah situs di Portugal menyatakan proposal Benfica tidak diterima Mancini, namun bukan berarti membuat negosiasi antara kedua pihak terhenti, ketik Sport 360. Kabar serupa juga menjadi salah satu bahasan di media Gulf 365. Sama seperti media lainnya, sumber dari kabar ketertarikan Benfica berasal dari media Portugal Bola. Selain itu ditambahkan pula perihal keinginan Mancini melatih Benfica yang pernah diutarakan pada 11 tahun lalu kepada media Italia Corriere dello Sport. Kontrak Mancini dengan Arab Saudi masih akan berlangsung hingga 2027. Media Arab Saudi menilai timnas Indonesia bisa menjadi ujian berat bagi Arab Saudi saat kedua tim bentrok dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijamu Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Menjelang laga tersebut, media Arab Saudi Ausat ketar-ketir dengan perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pemberitaan itu dituliskan, tim asuhan Shin Tae-yong ini bisa menjadi lawan sulit bagi The Green Falcons. Perkembangan tim Asia membuat tim hijau menghadapi ujian berat pada hari Kamis, tulis Ausat. Arab Saudi pantas berhati-hati dengan timnas Indonesia. Beberapa kemajuan ditunjukkan skuad Garuda selama dilatih Shin Tae-yong yang didukung dengan gelombang pemain naturalisasi dalam 4 tahun belakangan. Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Kemudian untuk kali pertama juga tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, tim Merah Putih mengalami lonjakan peringkat dalam ranking FIFA yang cukup fantastis, yakni dari peringkat ke-175 hingga ke-133 saat ini. Arab Saudi perlu fokus dan pantang jemawa menghadapi Indonesia kendati unggul dalam rekor pertemuan. Lengah sedikit, Indonesia bisa mencuri poin dari Arab Saudi. Sebelumnya Arya Diah memperhatikan sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa, salah satunya Jai Izes. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang, berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top, tulis Arya Diah. Sama seperti The Greens yang memanggil bek sayap AS Roma Saud Abdul Hamid, timnas Indonesia juga menyertakan bek Jai Izes yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama, Serie A. Media Arab Saudi menyoroti 10 pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa menjelang duel kedua tim dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kandang melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut merupakan partai pertama timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga krusial tersebut, media Arab Saudi Arya Diah menyoroti sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang, berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5 liga top, tulis Arya Diah. Sama seperti The Greens yang memanggil bek sayap AS Roma Saud Abdul Hamid,
Timnas Indonesia juga menyertakan bek Jay Itzes yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama, Serie A. Dalam pemberitaan tersebut, Arya Diah juga menyinggung soal Justin Hubner yang kini bermain di Wolverhampton Wanderers di Premier League, liga paling tinggi di dunia. Untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia, pelatih Shin Tae-yong memanggil 26 pemain. Dari 26 nama tersebut, 10 diantaranya berkarir di Eropa. Nama-nama pemain Indonesia yang bermain di Eropa adalah Jay Itzes, Venezia, Justin Hubner, Wolves, Sandy Walsh, Mechelen, Shane Patinama, Eupen, Kelvin Verdong, Enice Nijmegen, Ivar Jenner, Jong Utrecht, Nathan Kulaon, Swansea City, Rafael Struijk, Ado Den Haag, dan Ragnar Oratmangen, Dender. Komposisi pemain Indonesia yang berkarir di Eropa bertolak belakang dengan Arab Saudi yang hanya memiliki 1 pemain di benua biru, yakni bek Saud Abdul Hamid yang baru bergabung dengan AS Roma. Selebihnya pelatih Roberto Mancini memanggil pemain-pemain yang bermain untuk klub Arab Saudi.